Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 5057-5059. Dev melirik tetua Tong dengan dingin dan tiba-tiba teringat sesuatu. Jika dia membuka peti mati itu sekarang dan ada harta karun di dalamnya, orang-orang ini pasti akan memperebutkannya. Meskipun Dev sekarang telah mencapai alam dispersi negeri peri tingkat ketiga dan tidak takut pada orang-orang ini, dia masih sedikit khawatir jika mereka bergabung. Memikirkan hal ini, Dev menatap dua peti mati yang tersisa dengan tenang, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Telapak tangan Dev bersinar merah, mengelilingi dua peti mati itu, dan warna merah darah yang mengalir di peti mati itu mulai menyatu dengan cahaya merah Dev. Semua orang menatap Dev seperti itu, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan Dev. Masuklah. Dev berteriak, dan dua peti mati itu benar-benar diseret oleh Dev, lalu cahaya putih menyala, dan dua peti mati itu menghilang. Dev memasukkan peti mati itu ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli harta apa yang ada di dalam peti mati itu, Dev berencana untuk memeriksanya sendiri setelah meninggalkan tempat ini. Tidak bijaksana untuk memeriksa peti mati di depan orang-orang ini. Jika memang ada harta karun, orang-orang ini pasti akan menjadi bermusuhan. Melihat kedua peti mati itu disimpan oleh Dev, semua orang tercengang. Melihat mata Dev, semua orang memiliki pikiran yang berbeda. Hei, peti mati itu ada di dalam reruntuhan ini. Barang-barang di dalam peti mati itu seharusnya milik kita semua. Mengapa kamu menyimpan peti mati itu sendirian? Anugerah surgawi melihat Dev menyimpan semua peti mati, dan dia berteriak dengan marah. Apakah reruntuhan ini milikmu? Tanya Dev. Bukan. Anugerah surgawi menggelengkan kepalanya. Karena bukan milikmu, apa urusanmu jika aku menyimpannya? Dev tidak takut pada anugerah surgawi sekarang. Jika mereka benar-benar bertarung, anugerah surgawi bukanlah lawan Dev. Anugerah surgawi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Dev, yang tadi begitu menghormatinya, sekarang menjadi begitu berani. Wah, apakah kamu berani berbicara seperti itu kepadaku? Tanya anugerah surgawi dengan tidak percaya. Aku sedang berbicara dengan seekor anjing. Dev tersenyum. Wanita berjubah putih itu tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Beatrice juga tersenyum sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Anugerah surgawi membelalakkan matanya lebar-lebar dan sangat marah, "Nak, kamu mencari kematian." Setelah itu, anugerah surgawi menyerang Dev secara langsung. Anugerah surgawi menyerang dengan amarah, dan aura dari biksu di alam dispersi negeri peri tingkat kelima meledak, dan seluruh ruang di reruntuhan bergetar. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya, sama menyilaukannya dengan matahari yang terik. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah retak seperti jaring laba-laba. Nak, aku ingin memberitahumu betapa tingginya langit dan luasnya bumi. Cahaya keemasan yang cemerlang mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi tombak emas sepanjang 3 meter, ujung tombak memiliki ujung yang tajam, menusuk tenggorokan Dev. Ini adalah keterampilan unik Paviliun Tianyuan, yaitu tombak penghancur surga. Tombak ini menembus, dan ruang sedikit terdistorsi. Kemanapun ujung tombak itu lewat, udara terkoyak dengan ledakan tajam. Tombak itu sekuat naga, dengan kekuatan penghancur, cukup untuk membunuh seorang biksu tingkat ke-6 biasa di alam dispersi negeri peri dalam hitungan detik. Dev, hati-hati. Seru Beatrice, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran, dan tangan gioknya yang ramping tanpa sadar mencengkeram ujung pakaiannya. Melihat ini, tetua Tong mendengus dingin. Dia pikir anugerah surgawi masih menganggap Dev terlalu serius. Dev hanya seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga. Mengapa anugerah surgawi perlu menggunakan tombak penghancur surga? Bukankah satu pukulan saja sudah cukup? Wanita berjubah putih dan 3 pria berjubah hitam juga menyaksikan dengan tenang. Di mata mereka, Dev pasti akan kalah. Namun, Dev berdiri diam, mulutnya sedikit terangkat, dan jejak penghinaan melintas di matanya. Tepat ketika ujung tombak itu hanya berjarak 3 inci dari tenggorokannya. Wush! Sosok Dev tiba-tiba bergerak, dan dia menghindar ke samping seperti hantu, dan pada saat yang sama, tinju kanannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan menghantam dada anugerah surgawi dengan keras. Tinju cahaya suci. Boom! Melihat ini, anugerah surgawi buru-buru membangun cahaya keemasan pelindung di dadanya, dan pada saat yang sama ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Pukulan ini mengenai dada anugerah surgawi dengan kuat, dan aura yang terkumpul seperti gelombang.
Cahaya keemasan yang melindungi dada anugerah surgawi hancur seketika, dan orang itu terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus, menghantam dinding batu dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Apa? Pupil mata tetua Tong tiba-tiba menyusut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Tangannya, yang awalnya membelai janggutnya dengan santai, membeku di udara, dan beberapa helai janggutnya tercabut tanpa dia sadari. Seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga benar-benar dapat memukul mundur pembudidaya di alam dispersi negeri peri tingkat kelima dengan satu pukulan. Anugerah surgawi merangkak keluar dari reruntuhan, wajahnya pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia melihat ke bawah ke bekas tinju hangus di dadanya, dan sedikit kengerian melintas di matanya. Wanita berjubah putih itu juga penuh dengan kengerian. Dia tahu kekuatan anugerah surgawi. Orang ini adalah kebanggaan Paviliun Tianyuan dan dapat bertarung melompati alam. Sekarang anugerah surgawi, yang bertarung melawan lawan yang lebih rendah, dia bahkan berada dua alam lebih tinggi dari Dev, tetapi sekarang dia dipukul mundur oleh Dev dengan satu pukulan. Bukankah ini terlalu keterlaluan? Dia juga tahu bahwa anugerah surgawi juga menggunakan senjata, sementara Dev hanya menggunakan tinju. Sudah ada celah. Dev tidak menggunakan senjata, dan tampaknya dia mempermalukan anugerah surgawi. Beatrice melihat bahwa Dev mengalahkan anugerah surgawi dengan satu pukulan, dan dia menghela napas lega di dalam hatinya, dan kekagumannya pada Dev menjadi lebih kuat. Wanita mana yang tidak menyukai putra surga yang hebat seperti Dev, pria yang kuat dan tampan? Kamu memiliki beberapa kemampuan, tetapi sayangnya, itu tidak cukup. Anugerah surgawi perlahan berdiri dan meraung keras. Dia merasa telah sangat dipermalukan. Dia adalah putra kebanggaan di Paviliun Tianyuan, dan semua orang menghormatinya. Dan hari ini, dia, seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat kelima, dipukuli oleh Dev, seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga, dan dia memuntahkan darah, dan pihak hanya menggunakan tinju. Anugerah surgawi memuntahkan seteguk darah, dan cahaya keemasan di sekelilingnya melonjak. Di belakangnya muncul bayangan emas setinggi 10 kaki, itu adalah dewa perkasa yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak panjang, dengan mata seperti kilat dan tekanan seperti penjara. Tubuh Dao. Tetua Tong mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Begitu sosok Dao muncul, seluruh reruntuhan bergetar, dan aura dewa tiba-tiba melonjak, mendekati kekuatan pembudidaya di alam dispersi negeri peri tingkat ke-6. Orang ini gila. Dia baru saja memulai dan dia benar-benar menggunakan tubuh Dao. Ini sangat berbahaya bagi tubuh. Wanita berjubah putih itu menatap anugerah surgawi yang gila dan menggelengkan kepalanya sedikit. Modar Kowe. Anugerah surgawi menyatukan kedua telapak tangannya, dan tubuh Dao itu bergerak bersamanya. Telapak tangan raksasa yang menutupi langit dan matahari, jatuh dari langit. Garis-garis telapak tangan terlihat jelas, dan segel kuno kata, kota, mengembun di telapak tangan. Dengan kekuatan untuk menekan segalanya, itu menamparkan Dev dengan keras. Cengkraman kota Tianyuan. Serangan ini adalah jurus pembunuh terkuat anugerah surgawi. Sebelum angin telapak tangan tiba, tanah mulai runtuh, dan lempengan batu di bawah kaki Dev hancur inci demi inci. Dev mendongak, dan jejak keseriusan melintas di matanya, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangannya, dan semua jenis kekuatan di tubuhnya mengalir liar, membentuk pusaran hitam besar di sekitar tubuhnya. Bintang-bintang samar-samar terlihat di pusaran itu, seolah-olah dapat menelan semua kekuatan. Telapak tangan raksasa emas itu jatuh dengan keras, tetapi pada saat menyentuh pusaran hitam itu, telapak tangan itu terurai dan tertelan sedikit demi sedikit. Tulisan segel kuno dari kata, kota, bergetar hebat, dan akhirnya pecah menjadi titik-titik cahaya di seluruh langit. Ledakan. Kekuatan telapak tangan raksasa yang tersisa meledakkan lubang raksasa berbentuk telapak tangan sedalam 10 kaki di tanah, dan asap serta debu membubung ke langit. Ketika asap dan debu menghilang, Dev masih berdiri, tetapi ada sedikit darah di sudut mulutnya, dan jubahnya sedikit rusak. Bagaimana mungkin? Anugerah surgawi benar-benar terkejut, wajahnya sepucat kertas. Dia memukul dengan sekuat tenaga, tetapi Dev menahannya. Sekarang giliranku. Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba ada pedang penebas naga di tangannya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Dengan lambaian pedang penebas naga, ribuan bayangan pedang terbang keluar dari tubuhnya dan terjalin menjadi jaring pedang di udara. Desir, desir, desir. 10.000 bayangan pedang mengembun dalam sekejap, berubah menjadi pedang besar setinggi 100 kaki, dengan pola naga berwarna darah melilit tubuh pedang, dan cahaya dingin seperti bintang di ujung pedang, dengan momentum memotong dunia, menebas ke arah anugerah surgawi.
Anugerah surgawi buru-buru mengaktifkan perisai emas untuk melawan, tetapi terbelah dua oleh pedang. Kekuatan energi pedang yang tersisa tidak berkurang, meninggalkan luka dalam di dadanya, tulang putih bisa terlihat, dan darah menyembur keluar. Anugerah surgawi kalah. Dan seluruh penonton terdiam. Beatrice membelalakan matanya yang indah, bibir merahnya sedikit terbuka, dan melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Wanita berjubah putih dan tiga lelaki tua berjubah hitam juga merasa ngeri dan melangkah mundur tanpa sadar. Seorang biksu di alam dispersi negeri peri tingkat ketiga mengalahkan anugerah surgawi dengan melompat dua alam. Ini sangat membalikkan kognisi mereka. Tetua Tong akhirnya tidak bisa duduk diam dan berteriak, "Kamu berani menyakiti putra kebanggaan dari Paviliun Tianyuan. Go to hell!" Dia melompat keluar, melambaikan tangannya, dan lusinan pola formasi emas muncul, terjalin menjadi jaring besar di udara, menyelimuti Dev. Setiap simpul di jaring memancarkan segel kuno, memancarkan kekuatan seperti sangkar. Sebuah formasi besar, menyelimuti Dev. Meskipun alam tetua Tong tidak tinggi, teknik formasinya sangat luar biasa. Berkat keterampilan formasinya yang luar biasa, dia bisa mendapatkan posisi sebagai penatua di Paviliun Tianyuan dan dihormati oleh orang lain. Kamu berani memamerkan formasimu yang buruk. Dev mencibir, dengan cahaya keemasan bersinar di matanya, dan langsung melihat kelemahan dalam formasi itu. Dia mengetuk ujung jarinya dengan ringan, dan aliran kekuatan spiritual secara akurat mengenai bagian tengah formasi, dan seluruh jaring tiba-tiba hancur seperti gelembung. Apa? Wajah tetua Tong berubah drastis, dan dia terhuyung mundur dua langkah, "Kamu. Apakah kamu tahu formasi itu?" "Sikit saja." Dev tersenyum tipis. Wajah tetua Tong lebih jelek daripada memakan 100 pon kotoran saat ini. Baru saja dia mengejek Dev karena berpikir Dev tidak tahu formasi sama sekali, tetapi sekarang dia ditampar di wajahnya. "Penatua Tong, mari kita bekerja sama, kita harus membunuhnya hari ini." Anugerah surgawi yang terluka seperti binatang buas sangat marah saat ini. Dia tidak pernah mengalami kejadian seperti ini, jadi meskipun dia mati, dia akan menyeret Dev untuk dikubur bersamanya. Tetua Tong mengangguk, dan sekarang mereka harus bekerja sama. Di hadapan orang-orang dari Istana Sura, jika mereka berdua dikalahkan oleh Dev, maka Paviliun Tianyuan mereka akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Kedua pria itu mengumpulkan sedikit kekuatan terakhir mereka, siap untuk memberikan pukulan fatal kepada Dev. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan penuh minat, tetapi dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Dia ingin memanfaatkan konflik antara kedua belah pihak. Setelah kedua belah pihak bertarung sampai mati, dia dapat dengan mudah mengambil peti mati Dev. Mungkin semua sumber daya Dev dan anugerah surgawi dan yang lainnya akan diambil saat itu. Dev juga melihat niat wanita berjubah putih itu, tetapi sekarang anugerah surgawi dan tetua Tong ingin bertarung sampai mati, Dev harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika berlama-lama dengan anugerah surgawi dan tetua Tong, akan sulit bagi Dev untuk menghadapi wanita berjubah putih saat itu. Tepat ketika Dev mengerutkan kening dan berpikir tentang cara memecahkannya, matanya tiba-tiba melihat sekilas rune di bagian belakang kedua patung prajurit itu. Rune itu bersinar dengan cahaya, dan Dev merasa familiar dengannya. Jadi begitu. Dia terbang mendekat dan menekan tangannya pada rune di bagian belakang patung prajurit itu. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir sesuai dengan lintasan tertentu dan disuntikkan ke dalam rune. Rune itu tiba-tiba menyala dengan darah dan menggeliat seperti makhluk hidup. Kakta. Suara kulit batu terkelupas terdengar, dan kedua patung prajurit itu tiba-tiba membuka mata mereka, dengan dua cahaya berdarah keluar dari mata mereka. Kulit batu di tubuh mereka jatuh satu demi satu, memperlihatkan baju besi hitam, yang diukir dengan rune kuno dan memancarkan aura yang menakutkan. "Bunuh mereka." Dev memberi perintah, dan kedua prajurit itu bergegas keluar dalam sekejap, secepat kilat. Yang satu memegang pedang raksasa hitam sepanjang 3 meter, dengan guntur merah darah melilit bilahnya. Yang lain memegang pedang panjang putih, dengan api biru menelan di ujung pedang. Anugerah surgawi dan tetua Tong bertarung dengan panik, tetapi mereka sama sekali tidak sebanding. Pedang raksasa hitam itu menebas, dan tombak emas anugerah surgawi pecah dengan suara. Pedang panjang putih itu menebas, dan aura pelindung tubuh tetua Tong hancur seperti kertas. Boom! 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 Setiap pukulan para prajurit itu seberat 1000 pon, dan keduanya dipukul mundur selangkah demi selangkah. Lengan kiri anugerah surgawi terpotong oleh pisau, dan kaki kanan tetua Tong terluka, dan darah menodai tanah hingga berwarna merah. Dev. Dendam hari ini akan dibalaskan oleh Paviliun Tianyuan.
Anugerah surgawi menggertakkan giginya, menghancurkan jimat pelarian emas, dan mengikuti tetua Tong untuk melarikan diri ke dalam cahaya keemasan. Bersambung.